واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu masjid yang ada di bumi Allah ini dalam rangka untuk mempelajari kandungan dari ayat-ayat suci Allah dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menapaki atau berjalan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena belajar ilmu agama ini adalah jalannya Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan, kata Allah, wahai Muhammad, katakan pada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Bagaimana jalannya Rasul itu? Ad'u ilallahi ala basiratin, aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, di atas hujjah, burhan, petunjuk. Jadi jalan orang yang mengikuti Nabi adalah orang yang selalu berdakwah di jalan Allah. Maka mustahil ada orang yang berdakwah tanpa ilmu. Artinya jalannya Nabi itu adalah menuntut ilmu agama, kemudian mendakwahkan ilmu tersebut yang sebelumnya tentu diamalkan dulu gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di negara yang mayoritas umat Islam. Akan tetapi fakta menjelaskan sebagaimana suatu bahan atau suatu lembaga survei namanya lembaga DMI yang bekerja sama dengan Kemenak. Ini pada tahun 2023 mencatat 65% Muslim Indonesia buta baca Al-Quran. Ini bisa Bapak lihat ya beritanya pada berita online di website okezone ya .news. Ya, 65% Muslim Indonesia buta baca Al-Quran. Subhanallah, baca Al-Quran aja nggak bisa. Tentu baca Arab pun nggak bisa dia, nggak ngerti. Apa yang akan dia baca ketika sholat? Ya kan? Subhanallah, ini memprihatinkan, Pak. Jadi kita hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam, namun hanya kuantitas saja yang banyak. Namun kualitasnya bagaikan buih di lautan. Karena malas, ini faktornya malas.
karena tidak mau mengambil hidayah Allah. Maka untuk itu Pak, wajib kita belajar Al-Quran, apalagi membaca yang menjadi kewajiban kita lakukan. Membaca Al-Fatihah itu rukun salat. Kalau ada orang yang enggak tepat bacaan Al-Fatihahnya, maka dia berdosa, haram hukumnya gitu ya. Dia tidak mempelajari cara baca Al-Quran. Dan dia wajib mempelajari bahasa Arab, terutama ibadah yang menyangkut ibadah wajib. Maka harus wajib Pak kita paham Al-Fatihah itu wajib, karena itu adalah bacaan sholat kita. Kita wajib paham bacaan-bacaan rukun. Ya, ketika takbiratul ihram, takbir itu harus tahu kita maknanya. Kemudian apalagi doa-doa yang wajib kita baca. Contoh doa ya ketika i'tidal, ketika ruku, ketika sujud itu wajib. Jadi kalau ada yang tidak tahu artinya Pak, maka dia berdosa. Maka inilah yang membuat kita sedih hari ini Pak ya. Banyak di antara umat Islam itu Pak, terutama di negara kita di Indonesia ini Pak, ternyata ini lembaga survei Pak ya, menyebutkan 65% Muslim Indonesia buta baca Al-Quran. Masyarul Muslim, dan ini dilakukan riset ya oleh lembaga-lembaga riset di Indonesia ini, termasuk lembaga ini ya, lembaga Dewan Masjid Indonesia namanya disingkat dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi DMI ini membuat riset ya, bahwasanya dibuatlah kayak angket atau apalah gitu ya, mekanisme penelitian ya, bahwasanya ternyata lebih 50% Pak ya, umat Islam di Indonesia ini tidak bisa baca Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Luar biasa Pak, sangat memprihatinkan. Maka untuk itu kita wajib bersyukur kepada Allah, kita masih digerakkan hati kita untuk belajar Al-Quran Pak. Ya, waktu kita sama semuanya. Rasul 24 jam juga, para sahabat 24 jam, para ulama 24 jam ya. Iya, para orang saleh 24 jam, kita 24 jam. Jangan sampai waktu kita tidak ada belajar tahsin. Kalau tahsin kita belum pernah belajar tahsin, belajar dengan guru. Iya. Kemudian ya kita belajar bahasa Arab. Iya, jangan kita kajian kemana ke sini, bahasa Arab tidak pernah kita belajar. Ini bahaya, ya. Karena bahasa Arab itu bahasa agama kita, Pak. Sekarang banyak tempat-tempat belajar bahasa Arab, pergi kita, Pak. Ya. Umar Ibn Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyata. Ya, fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Minimal bahasa Arab tentang ibadah sholat kita, paham kita. Karena kalau ada orang yang pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Gadang, batal sholatnya. Harus dengan bahasa Arab, karena Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka untuk itu Pak, harus ada Pak di masjid kita atau di mana, harus ada jadwal kita sekali sepekan itu belajar bahasa Arab. Iya, banyak sekarang tempat belajar bahasa Arab. Gak harus dengan saya Pak ya. Iya, yang penting Bapak ada jadwalnya. Kami dulu Pak 4 tahun saya belajar bahasa Arab tiap hari Pak. Tiap hari. Ya. Itu pun belum juga ilmu kita dikit sekali Pak ya. Belum cukup-cukup juga, karena ilmu itu Pak semakin digali semakin kurang gini. Apalagi yang tidak belajar sama sekali, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka sebelum ajal kita datang Pak, sebelum Allah tanya kelak di akhirat, kamu belajar bahasa Arab enggak gitu ya. Itu ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena bahasa Arab ini sebagaimana yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab, fa innaha min dinikum. Segala perkara agama akan ditanya oleh Allah. Bahasa Arab perkara agama. Jangan kita sibuk nak nge-grab harus ada juga waktu kita untuk belajar bahasa Arab ya. Dulu kita rajin, semangatkan lagi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mati Pak. Yang dilihat oleh Allah itu usaha kita, bukan hasil ya. Kalau kita sudah berusaha, nanti kita bisa ya, Allah tahu tentang keadaan kita. Tahu Allah itu usaha kita di dunia ini, walaupun kita enggak paham-paham, penting kita belajar, itu intinya. Hasil itu rezeki Allah Pak. Kalau kita paham bahasa Arab itu rezeki. Namun yang Allah tuntut itu proses, ya bukan
hasil-hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah ijtihad, bermujahadah dalam belajar ilmu agama ini. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita lihat teman kita Pak ya, ada yang bisa baca kitab gundul ini Pak ya, atau kitab berbahasa Arab. Ini enggak asal baca Pak. Harokatnya ini ada alasan semua. Hadhil masailu, kenapa dibaca ya al-masailu, kok enggak al-masaila? Ya kan? Kok enggak al-masaili gitu, ada alasannya ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini pentingnya kita bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Ini saya sangat memotivasi Pak ya, terutama pada diri pribadi Pak. Kita harus giat belajar ya, terutama belajar agama bahasa Arab. Ini ilmu dasar. Karena kalau Bapak paham bahasa Arab Pak, mudah nanti belajar fikih, tafsir, akidah. Tapi kalau nahwu shorof kita nol Pak ya, enggak belajar ya, nanti susah hadirin yang Allah muliakan, apalagi kita ingin mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Taib ya. Kita kembali melanjutkan kajian kita ini sebagai motivasi bagi kita bersama Pak ya. Kalau mungkin belum ada jadwal kita belajar bahasa Arab, kembali Pak, cari jadwal. Minimal sekali sepekan Pak. Iya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Nanti Allah tanya kita di akhirat. Ana ditanya juga oleh Allah, antum dikasih ilmu sedikit kok enggak motivasi orang belajar bahasa Arab gitu kan? Ana ditanya juga Pak. Ya kan, antum punya teman-teman ya. Ajak teman-teman belajar bahasa Arab. Enggak harus belajar sama saya Pak ya. Banyak ya ustadz-ustadz yang memang sudah pernah belajar bahasa Arab, bisa mengajarkan bahasa Arab, banyak di Jambi ini. Maka kita ambil bagian minimal 1 kali sepekan ada jadwal kita bahasa Arab, 1 sekali sepekan ada jadwal kita tahsin. Kalau memang kita belum pernah betul belajar tahsin, dan tahsin itu harus disimak Pak. Di depan guru, sebagaimana belajar bahasa Arab harus dengan guru. Payah kalau otodidak Pak. Ya harus dengan guru. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik ya, kita kembali lanjutkan pembahasan kita, pembacaan dan penjelasan kitab Syarhul Usul As-Salasa ya, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Tafadhal akhi Alan ya, iqra'na. Bismillah. Subhanahu wa ta'ala wal asri al-wawu wawul qasam wal asriyah wal asri ismun muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratu al-kasratuna wal muradu bihi wal waqtu waz zaman. أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق ya. وهو مخلوق. نعم. والله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق والمخلوق لا يقسم إلا بالله والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى وهذا الزمن فيه عبرة وله أهمية ولذلك أقسم الله بالعصر نعم وبالليل إذا يغشى وأقسم بالضحى. نعم ما شاء الله. Qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab ini. Jadi beliau menjelaskan dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najni rahimahullah, yang mana beliau membawakan dalil tentang 4 perkara yang diwajibkan ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kan itu yang disyarah oleh beliau. Ada 4 perkara yang diwajibkan. Yang pertama adalah al-ilmu, belajar ilmu ya, menuntut ilmu. Yaitu ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah, wa ma'rifatun nabiyhi sallallahu, dan ilmu tentang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, ilmu tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua wal amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga wa da'watu ilaih, mendakwakan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat ini sudah dibahas ya, was-sabru 'alal adafih, dan sabar terhadap segala gangguan cobaan di dalam jalan dakwah tersebut. Jadi 4 perkara ini Pak ada dalilnya.
Maka dalilnya ini adalah surah Al-Asri ayat 1 sampai 3 yang disebutkan oleh ya al-musannif atau penulis matan kitab ini. Inilah yang dijelaskan oleh pensyarah kitab. Fa qauluhu subhanah, dan firman Allah Subhanahu wa taala wal asri. Wal asri terjemahannya Pak ya, demi masa. Wal al-wawu, huruf waw di sini adalah wawul qasami, huruf waw yang maknanya sumpah. Karena huruf waw ini Pak ada beberapa maknanya. Ada namanya wawul atof ya, wawul atfi, huruf waw sebagai ya kata sambung, atau dia disebut juga dengan minat tawabi', dia pengikut ya Pak ya. Maksud pengikut itu apa? Mengikuti i'rab isim sebelumnya. Dia bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub. Nah ini Pak, di mana kita tahu istilah ini Pak? Ada istilah marfu ya, mansub, majrur. Kalau kita nggak belajar nahwu Pak, sampai hari kiamat nggak paham-paham kita. Di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Wawul qasam, di mana kita tahu istilah ini adalah dalam bahasa Arab. Nah, maka belajar bahasa Arab itu nggak ada kata terlambat Pak. Saya punya teman Pak namanya Abu Daud, mu'alaf asal Britania. Pas masuk Islam Pak umur 60 tahun, hijrah langsung dia ke Yaman, dijualnya semua hartanya katanya. Istrinya yang dulu kafir diajak masuk Islam, nggak mau diceraikannya. Anak-anaknya ditinggalkannya semua di Britania, dia ingin mati di Yaman. Belajar setahun di Yaman Pak, Masya Allah. Umur 60 tahun Pak bisa bahasa Arab, dan dipercaya oleh markas waktu itu untuk mengajar anak-anak kecil orang Yaman itu. Ya kan, mentalkin Al-Fatihah, ya kan, ayat-ayat pendek gitu. Umur 60 tahun. Rajin Masya Allah Pak. Orang barat pula, orang Inggris, orang Britania. Ya, dan saya suka curhat sama beliau juga ya. Apa namanya itu, sharing lah gitu kan. Bagaimana ke dalam, Masya Allah Pak ya. Ya, banyak hal-hal yang beliau lalui dalam kehidupannya, dapat hidayah ini luar biasa. Ya, beliau tinggalkan dunianya, beliau dulu bekerja di perusahaan kantor ya di Inggris itu, ditinggalkan katanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Artinya enggak ada kata terlambat dalam belajar itu. Oh, susah nian belajar bahasa Arab itu. Jangan kalah kita sama bapak itu. Mu'alaf ya, mulai dari nol Pak, enggak tahu Islam sama sekali. Ya, namun dia punya semangat. Semangat kita yang lemah Pak. Semangat itulah yang harus kita genjot gitu ya, yang harus kita tingkatkan. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sudah belajar bahasa Arab ya, jangan berhenti. Ya, jangan. Harus terus belajar kita, istiqomah kita. Ya, walaupun sekali sepekan Pak, ya itu minimal, itu sekali sepekan lah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi huruf waw di sini adalah wawul qasam, huruf waw sebagai sumpah ya. Yang kalau diartikan wal asri, demi waktu. Wal asri ismun muqassamun, dia adalah isim atau kata benda ya yang digunakan untuk bersumpah dengannya. Kemudian i'rabnya apa? Majrurun, dia majrur ya. Kenapa dia majrur? Karena kemasukan ya huruf qasam, dan huruf qasam ini termasuk amil jar kan itu. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasrah, adalah kasrah ya, garis bawah. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan al-asr ini, wal asri, al-asri ini, yang dimaksud dengan al-asri ini kata beliau adalah al-waqtu wal zaman, waktu dan zaman sama, masa gitu kalau bahasa kita. Jadi terjemahannya wal asri itu adalah demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan menyebutkan salah satu makhluknya, yaitu masa. Aqsamallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bizamani wal waktu, dengan zaman dan waktu. Wa huwa makhluk. Lihat Pak, zaman dan waktu itu adalah wa huwa makhluk, dia adalah makhluk ya. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Jadi ada dua Pak ya, ada khalik itu pencipta, ada makhluk ciptaan ya. Dalam bahasa Arab khalik itu namanya fa'il ya, makhluk itu ya maf'ul ya. Ada pencipta, ada yang diciptakan. Jadi selain Allah itu makhluk, Allah itu khalik, pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Kita adalah makhluk Allah. Waktu juga makhluk Allah.
Wallahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala yuqsimu bima syaa min khalqi. Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Jadi Allah bebas, Pak. Allah bebas untuk bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya yang manapun yang Allah sukai, yang Allah kehendaki. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Maka tidak boleh, Pak, sekalipun yang kita sebut adalah nama Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, haram hukumnya. Demi Allah saja. Kok haram, Pak Ustadz? Ya bukan kata saya, Pak. Saya hanya menyampaikan hukum berdasarkan dalil, ya. Dan hukumnya bukan saya juga yang bilang, Pak, ulama. Ya, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juga, bahkan beliau menukilkan ijma' gitu. Ya kan? Dalilnya apa? Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah atau menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur. Namun kufur di sini dijelaskan oleh para ulama, kufrun duna kufrin. Apa itu kufrun asghar? Kufur kecil. Nah, ini hukum asalnya orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Au asyrak, atau dia berbuat kesyirikan. Syirik di sini syirkun asghar. Syirik kecil. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal makhluqu la yuqsimu illa billahi, dan makhluk, seluruh makhluk ya tidak bisa bersumpah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Ini Pak ya, kalau makhluk tidak boleh sama sekali, Pak. Demi Rasulullah tidak boleh. Haram hukumnya. Apalagi demi bapakku, saya bapak kita gitu ya. Tak boleh, Pak. Makhluk apapun tidak boleh, tapi kalau Allah boleh. Ya Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu la yuqsimu illa bi syai'in lahu ahammiyatun. Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki urgensi. Sesuatu yang memiliki ahamiyah, itu artinya ada yang manfaatnya sesuatu itu. Sesuatu itu sesuatu yang penting di sisi Allah. Jadi Allah itu, Pak, tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting. Jadi kalau Allah bersumpah dengan nama waktu, berarti waktu itu penting dalam kehidupan kita. Betul, Pak. Umur kita ini adalah waktu yang kita lalui. Jadi usia kita sekarang ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, Pak ya. Ini adalah detik demi detik waktu yang telah dilalui. Detik menjadi menit, ya, menit menjadi jam, jam menjadi ya hari, hari menjadi pekan, pekan menjadi minggu, kayak gitu ya, pekan menjadi bulan, dan seterusnya, Pak. Jadi umur kita ini adalah waktu yang kita lalui. Maka sia-sialah umur kita, Pak, kalau seandainya waktu kita tidak mendatangkan ridhonya Allah, tidak melahirkan pahala. Waktu yang kita sia-siakan, na'udzubillah, Pak. Orang yang sukses itu adalah orang yang beriman, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang menjauhi perbuatan sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah siapa? Orang yang beriman. Artinya orang yang tidak beriman itu akan merugi, Pak. Walaupun kelihatannya dia kaya, sehat, ya kan, bahagia secara dunianya, namun kalau dia tidak mukminun, tidak orang-orang yang beriman, pasti rugi itulah. Kemudian yang kedua, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana tidak khusyuk, tidak paham yang dibaca? Subhanallah. Iya, Pak ya, dari kecil kita sampai sekarang, sampai umur 30 tahun, Pak. Coba kita tanya satu-satu, ya, jangan jauh-jauh ya, tetangga masjid saja ya. Paham enggak bacaan sholat yang kita baca itu dari takbiratul ihram sampai taslim, sampai salam? Enggak paham. Ya kan? Untuk apa kita panjang usia kita kalau itu jangan paham gitu, Pak ya? Wajib kita pelajari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita beli bukunya, Pak, minimal ya, ada buku judulnya Tafsir Sholat, beli itu, Pak. Iya. Kita baca betul itu, Pak. Daripada nengok HP terus scroll kiri kanan, ya kan, TikTok, lihat TikTok shop, itu Masya Allah, ya kan, habis berjam-jam milih baju kesukaan, ini buku tidak pernah dibaca. Subhanallah, ya Pak ya. Padahal ayat yang pertama turun nyuruh baca, kita malas baca. Iya dah, Pak. Iya. Maka luar biasa merugilah kita, hadirin. Maka
harus kita niatkan Pak, dalam sehari itu harus ada yang kita baca. Bapak punya Sahih Al-Bukhari Pak, beli. Ya, beli syarahnya Fathul Bari itu. Kita kan untuk beli motor ada duit Pak, itu enggak seharga motor, enggak sampai. Kalau enggak bisa bahasa Arabnya Pak, beli terjemahannya ada. Baca itu Pak, minimal kita baca 5 lembar sehari. Masya Allah, berkah hidup kita Pak ya. Daripada kita sibuk nak nengok HP kan, entah apa yang dibaca enggak jelas. Ini hadirin. Dan sisakan waktu belajar bahasa Arab. Walaupun kita tidak akan jadi pakar bahasa Arab, tidak penting. Yang penting kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena belajar bahasa Arab itu diperintahkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita diperintahkan dalam agama ini belajar agama, bahasa Arab itu bagian dari agama. Ini kata sahabat nih Pak, bukan kata saya ya. Kata Umar Ibn Khattab, ta'allamul arabiyyah, ya, ta'allumul arabiyyata, ya, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum, ya, ta'allam gitu, pelajarilah bahasa Arab itu karena sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Walaupun Pak kita belajarnya dari buku yang mudah gitu, nggak apa-apa. Dari Dursul Lughah dulu jilid 1 ya kan, hadza kitabun gitu kan, hadza daftarun, nggak apa-apa Pak. Ini jauh lebih bermanfaat daripada nengok HP gitu ya. Daripada hanya menghabiskan waktu di depan media sosial, di depan laptop, komputer, apapun lah gitu yang melihat satu yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita gunakan untuk belajar yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Allah itu Pak tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting gitu ya. Wa fihi ayatun min ayati subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya terdapat satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fahaza zamanu, dan waktu ini, zaman ini yang Allah bersumpah dengan waktu, fihi ibratun, di dalamnya ada ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran. Walahu ahammiyatun, dan waktu itu punya ya urgensi. Ada ada fungsinya dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi Pak ya, umur kita ini adalah waktu yang telah kita lalui. Jadi umur kita ini Pak, waktu yang telah kita lalui. Walidzalika, oleh sebab itu, aqsamallahu, Allah telah bersumpah bil asri, dengan waktu, wabil laili, dan dengan waktu malam, idza yaksha, apabila telah menutupi waktu siang gitu ya. Wa aqsama, dan Allah juga bersumpah bil duha, dengan waktu duha. Artinya waktu malam itu penting Pak ya. Bahkan kita disunahkan untuk apa? Untuk qiyamul lail, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Dan di antara waktu malam itu ya, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, dirikan salat tahajud sebagai tambahan ya amalan untukmu, sebagai amalan nafilah yang sunnah untukmu, kan gitu. Wa aqsama bil duha, Allah juga bersumpah dengan waktu duha, sehingga apa? Waktu duha ini juga termasuk waktu yang penting, sehingga disunahkan di situ kita salat ya, salat duha kan gitu. Ammal makhluqu, sedangkan makhluk, adapun makhluk, fa innahu la yuqsimu illa billah, maka dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah saja. Wallahi, demi Allah, atau tallahi billah ya, hanya dengan menyebut nama Allah. Wala yajuzu lana, dan tidak boleh bagi kita umat manusia ini an nahlifa bi ghairillahi, untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halifa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran gitu. Kufur di sini sebagaimana yang telah saya terangkan, ini kufur kecil Pak, menurut keterangan para ulama. Au asyraka, atau dia melakukan syirik besar, atau dia melakukan kesyirikan, namun syirik di sini bukan syirik besar, akan tapi syirik kecil. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ini hadis Sahih Al-Bukhari yang kedua ini, man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah saja. Kalau seandainya tidak, ya auliyasmun, atau diam gitu ya. Kalau seandainya nak bersumpah dengan selain nama Allah, diam aja lah, tidak usah kan gitu, karena akan menimbulkan dosa, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faedah yang kita ambil Pak ya,
bahwasanya Allah itu boleh bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah, yakni dengan menyebutkan nama salah satu dari nama makhluknya. Kalau Allah bersumpah dengan salah satu nama makhluknya seperti waktu, ini menunjukkan waktu itu penting. Betul Pak ya. Makanya orang Arab mengatakan apa Pak? Ya, al-waktu huwa saif ya, atau al-waktu kas-saif ya. Waktu itu adalah pedang atau waktu seperti pedang. Kalau seandainya kalian tidak bisa mempergunakannya untuk kebaikan, maka akan menebas leher kalian gitu. Orang barat mengatakan time is money, ya. Waktu adalah uang. Karena memang dunia aja pikirannya kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini menunjukkan apa? Waktu adalah hal yang penting. Karena setiap waktu yang kita lalui Pak itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usia kita, an umrihi kan. Fima afnahu. Ya, untuk apa dihabiskan umur kita ini Pak, masa muda kita? Ya kan, ini akan ditanya oleh Allah. Adakah masa muda kita itu untuk taat kepada Allah? Nah, apalagi masa tua Pak. Nah, karena kalau masa muda ini Pak adalah masa ya labil, ya, masa seseorang itu banyak godaannya. Nah, kalau masa muda seseorang itu bisa sukses, ya kan, maka Allah sangat takjub itu Pak. Sangat kagum Allah, senang Allah, ridho Allah. Yu'jibu rabbuka bisyabi laisa lahu sabwatun, ya. Disebutkan dalam hadis sahih Imam Ahmad ya. Allah itu takjub, kagum, ya, senang ya dengan seorang laki-laki yang tidak ada sabwah. Sabwah itu Pak, ulama mengatakan dalam bahasa Arab artinya al-mail ilal ma'siyah, kecenderungan untuk maksiat. Jadi seorang laki-laki yang banyak fitnah maksiatnya, fitnah syahwatnya, dia seorang pemuda gitu, akan tetapi dia bisa mengatasi itu semua karena dia takut kepada Allah. Maka Allah sangat senang sekali kalau ada pemuda yang seperti itu. Jadi kalau seandainya di masjid itu Pak banyak pemudanya, Allah lebih cinta. Ya, bukan berarti Allah nggak cinta dengan orang tua ya Allah cinta juga gitu Pak. Tapi kalau orang tua itu memang sudah sepantasnya gitu, selayaknya mengisi akhir-akhir usianya di dunia ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tafadhal Mas. Naam. Al-ibaru ya, ibar jamak dari ibarah. 6. Naam, laili wan nahari ya. Ta'aqubul laili wan nahari. Naam. Ya'khudhu ya. Naam. Wa yaqsuru hadha. Yaqqa ya, wa yaqsuran. Naam. Ta'aqub ya, ta'aqubuhuma ala hadha an-nizami al-ajibi ya. Al-ajibina. Kalau yang tempat ana alladzi la yatakhallafu ya wala yataghayyaru kan gitu. Naam. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan falillahi yuqsimu bima sya'. Kalau sini kayaknya falillah ya. Tapi yang cocoknya Pak kurang cocok ini ya, susunan pola bahasanya ya, yang lebih matching atau yang lebih tepat, yang lebih afsah gitu, yang lebih fusha gitu ya. Fallahu ya. Ya. Fallahu yuqsimu bima syaa, maka Allah ya bersumpah dengan menyebut siapapun atau apapun syaa yang Allah kehendaki. Jadi Allah bebas kalau nak bersumpah gitu maksudnya Pak. Wala yuqsimu illa bima lahu ahamiyatun wa fihi ibratun, dan Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan apa-apa yang memiliki urgensi dan di dalamnya ada pelajaran gitu. Jadi Allah itu Pak tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting-penting saja gitu Pak ya. Bukan dengan sesuatu yang remeh. Artinya sesuatu yang penting dan yang memiliki ibrah atau pelajaran. Ma yal ibratu fi hadzal zaman? Apa pelajaran ya? Ibrah gitu ya. Yang bisa kita petik dari waktu ini. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu. Apa sih pelajarannya gitu kan?
Maka beliau mengatakan al-ibaru azimatun, al-ibaru azimatun. Pelajaran-pelajarannya sangat besar, sangat agung, sangat besar gitu ya. Sangat banyak juga. Seperti contohnya ta'aqubul laili wan nahar, pergantian siang dan malam, wa taqaruduhuma, dan saling memakan ya, saling mengambil gitu ya antara siang dan malam itu. Ketika ya tenggelam matahari Pak, datanglah malam, ya kan? Ketika terbit fajar ya, kemudian terbit pula matahari, datanglah siang. Jadi saling silih berganti, saling bertukar. Kalau istilah orang Arab itu saling mengambil, ya kan? Ya, antara siang dan malam itu. Hadza ya'khudhu hadza wa hadza ya'khudhu hadza, ini mengambil yang itu yang mengambil yang ini gitu ya. Malam ya ketika datang siang, siang mengambil malam. Siang ketika datang malam, malam mengambil siang, itu maksudnya. Pergantian itu. Silih berganti, pertukaran antara siang dan malam. Ya. Yatulu hadza, terkadang di suatu daerah itu Pak ada yang malamnya lebih panjang. Betul nggak Pak? Betul. Ada di kutub mana tuh ya, di kutub selatan yang daerah dingin tuh ya, yang jauh dari arah timur itu ya. Kalau timur itu kan dekat dengan terbit matahari ya. Ya itu lebih panjang waktu malamnya Pak. Dan terkadang ada yang siangnya pendek, wa yaksuru hadza. Ta'aqabuhuma ala hadan nizamil ajib ya, saling silih bergantinya siang dan malam berdasarkan aturan yang ajib ini ya, yang sangat ya mencengangkan luar biasa ya. Sangat ya mengagumkan ya, nizam atau aturan alam semesta yang Allah ciptakan ini. Masya Allah Pak. Alladzi la yatakhallaf, yang tidak akan mundur Pak ya, sesuai dengan aturannya, enggak. Dia akan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Wala yataghayyar, dan tidak akan berubah sistemnya. Karena sistemnya Masya Allah canggih sekali ya, sistem alam semesta ini Pak. Ini luar biasa. Bahkan jangankan siang malam Pak, kita kembalikan kepada tubuh kita, lihat ya, bagaimana sistem peran fungsi jantung kita ini luar biasa Pak. Bagaimana jantung ini memompa darah ya kan, ke seluruh tubuh kita ya kan. Kalau tidak ada jantung Pak, tidak berjalan darah kita, maka tidak akan bisa hidup ya organ-organ tubuh kita. Karena dalam darah itu tergantung nutrisi makanan sari, makanan yang sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Ini luar biasa jantung ini. Ini sistem mesin yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk, ya kan? Tidak bisa. Robot-robot yang dibuat orang Cina sekarang ini ya remeh, ya kan? Tidak ada perasaannya juga. Ini luar biasanya Allah ya. Allah tidak hanya membuat jantung, limpa, liver gitu ya, ginja, pankreas ya kan, usus ya kan. Itu kan zahir. Namun Allah juga meniupkan ruh. Ruh itu Pak yang tidak bisa ya dikaji oleh manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nabi Muhammad saja ya itu diberikan ilmu tentang ruh ini sedikit Pak ya. Nah, ini nggak bisa paham orang, ya kan? Kalau tentang ilmu tubuh mungkin ya orang kedokteran mengkajinya Pak ya. Tapi tanyalah ruh Bapak di mana letaknya, di kepala, di kaki, ya kan, di perut, nggak tahu mereka. Nah, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol lagi. Wasili, lanjut nah. Dalilun ya. Ya. Nah. Ya. Inam istamir sampai titik ya. Naam. Qala ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Ya. Yata'aqaban yakhluqu hadha Naam. liman arada an yadzakkara aw arada syukura wa fi ba'di al-qira'ati
liman arada ayyad qurah. Naam. Falillaili wan nahari kasbu azimin liman istaghalla. Fallailu wan naharu ya, fallailu wan naharu ya. Ini namanya fa, ini namanya huruf ya istinafiyah ya. Maka dia kembali kepada asalnya ya. Naam, fallailu ya. Nah, la fallailu ya, wan naharu naam. Fallailu wan naharu kasbu azimin liman istawallahuma fi ta'atillahi azza wa jalla. Wa majalul amali huwal lailu wan naharu. Ma 'indaka ghairul lail, ma 'indaka ghairul laili wan nahari. Huma majalul amali wal kasbi at-tayyibi lid-dunya wal akhirah. Fil laili wan nahari ibrun wa fawaidu lidzalika aqsamallahu bil asri. Iya, kemudian beliau mengatakan qala asy-syarihu hafizahullah hadza dalilun ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil ya atas kudrah Allah atau atas kemampuan Allah, atas kuasa Allah ya subhanahu wa ta'ala. Apa itu Pak? Yaitu pergantian siang dan malam, sistem alam semesta ini ya. Dan ini ada pada waktu Pak. Jadi waktu 1 jam itu kan karena ada pergantian siang dan malam ya kan. Tahunya kita menghitung 1 jam itu kapan Pak? Karena ada perputaran matahari. Kalau tidak matahari macam mana? Tidak berjalannya waktu ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Dan ini adalah menunjukkan kudrah Allah ya, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ma yajri fi hadzal waqti. Kemudian apa saja yang berjalan di waktu ini ya, yang terjadi di waktu minal hawadits, daripada kejadian wal kawaris ya, dan dari al kawaris ya, dan dari petaka-petaka gitu ya, wal masaibi, dan musibah, wa minan ni'ami, dan dari nikmat-nikmat, wa minal khairat, dan dari kebaikan-kebaikan. Ma yajri fi hadzal waqti, apa yang berjalan atau yang terjadi pada waktu atau di dalam waktu itu. Hadza minal ibr ya, hadza minal ibari, dan ini ya bagian dari pelajaran yang penting sekali dari waktu itu. Wa kadzalika fa inna laila wan nahara majalun lil amali salih. Demikian pula maka sesungguhnya di malam ya, di siang hari itu ada kesempatan Pak, ada majal. Majal itu artinya kesempatan ya. Ada kesempatan bagi kita, ada peluang bagi kita lil amali salih, untuk beramal saleh. Di malam hari ya kita sholat tahajud ya kan, kita baca Al-Qur'an ya, kita belajar juga ya. Maka waktu malam kita gunakan untuk istirahat. Istirahat itu juga ibadah Pak. Kalau kita niatkan untuk mengamalkan firman Allah, kan Allah jadikan waktu malam sebagai tempat kalian beristirahat kan gitu, dan untuk beribadah juga. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ya siang dan malam saling bergantian, silih berganti, siang malam dan seterusnya ya Pak ya. Selama matahari ini berputar akan ada siang dan malam tersebut. Ayyata'aqabani, yaitu saling silih berganti antara siang dan malam itu. Mereka berdua yakhlufu hadza ya, satunya kalau malam ya, kalau kalau siang meninggalkan malam ya, jadilah malam. Kalau malam meninggalkan siang, jadilah siang, ke situ. Saling silih berganti dia Pak. Liman arada an ayyadzakkara, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Au arada syukura, atau dia mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 62. Wa fi ba'dil qiraat, dalam qiraat sebagian qiraat yang lain Pak ya, itu dibaca liman arada ayyadzkura, bagi orang yang mau ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fal-lail wan nahar, maka siang dan malam itu kasbun azimun, ada sebuah usaha Pak ya, ada sebuah upaya yang besar ya,
sebuah usaha yang besar. Kasbun itu bisa kita artikan usaha ya. Liman istaghalahuma, bagi siapa yang memanfaatkan, mengisi waktu malam dan waktu siang itu fi ta'atillahi azza wajal, dalam melakukan ketaatan kepada Allah azza wajal. Wa majalul amali wal lail wan nahar, dan untuk peluang beramal dia adalah di waktu malam dan siang. Ma indaka ghairal lail wan nahar, tidak ada Pak bagi engkau itu selain dua waktu ini Pak. Kalau tidak siang malam. Ya, ada juga pagi. Pagi itu kan bagiannya dari siang itu. Ya, masih dalam waktu siang. Sore itu masih siang kan, seperti itu. Ya. Jadi secara umum dua waktu itu Pak, dan dua waktu inilah ya adalah waktu untuk kita beramal saleh. Huma majalul amal, ya. Kedua waktu itu, siang dan malam itu, adalah kesempatan peluang kita untuk beramal. Wa kasbut tayyibu lid dunya, atau melakukan ya usaha baik untuk menghasilkan dunia. Tidak apa-apa juga Pak. Kalau seandainya kita punya usaha yang halal, kita niatkan untuk menafkahi istri kita, kan akan bernilai pahala juga, karena memang hukum menafkahi istri itu apa Pak? Wajib. Jadi kalau kita niatkan ketika bekerja untuk menafkahi istri, berarti kita lagi beramal gitu. Namun jangan sampai Pak ya. Iya, jangan sampai pula kita sibuk menafkahi istri ya, lupa dengan kewajiban yang lainnya. Karena kewajiban itu tidak hanya menafkahi istri. Menafkahi istri itu Pak cukup untuk kebutuhan makannya, sandang pangannya gitu. Ya, bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier Pak ya, nak beli apa Pajero buat istri. Ya kan, sehingga tidak ada pengajian lagi. Itu kan rugi kita. Ya kan? Iya. Sibuk nak mencari dunia kesenangan lagi, bukan untuk memenuhi kebutuhan lagi, namun untuk mencari kesenangan, melupakan kesenangan akhirat. Ini terkadang banyak terjadi seperti itu. Ya. Jadi waktu siang dan malam itu Pak ada kesempatan baik di dunia untuk penghidupan dunia, wal akhirah, dan penghidupan akhirat. Fil laili wan nahari ibarun wa fawaidu lidzalika aqsamullahu bil asri. Pada waktu siang dan malam itu, atau pada waktu malam dan siang itu, terdapat pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah. Lidzalika, oleh sebab itu, aqsamallahu, Allah bersumpah, bil asri, dengan menyebutkan nama waktu. Jadi banyak sekali Pak ya faedahnya Pak ya, karena memang amal kita ini Pak tergantung dengan waktu gitu ya. Banyak sekali amalan kita ini yang tergantung dengan waktu. Contoh sholat aja. Sholat itu Pak, salah satu syarat sahnya sholat itu dukhulul waqt. Apa itu Pak? Masuknya waktu. Dan ada rentang waktunya. Contoh sholat subuh ya. Batas awal sholat subuh itu kan ketika terbit fajar shadiq. Kapan berakhir sholat subuh itu Pak? Kapan Pak? Ketika ya syuruk ya, munculnya atau matahari hendak terbit, itu namanya waktu syuruk. Nah, ada waktu ya, waktu masuk dan ada waktu berakhir. Demikian juga sholat zuhur ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya kan? Artinya banyak ibadah yang kita lakukan itu ternyata berkaitan dengan waktu. Oleh sebab itu ya, Allah itu bersumpah dengan menyebut nama waktu. Penting sekali Pak, karena ibadah yang kita lakukan ini tergantung dengan waktu yang kita jalani ketika hidup di dunia ini. Iya. Gimana Pak? Sudah azan ya? Iya. Baik ya, karena sudah masuk waktu ya isya, maka kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.